Kompetensi pengetahuan. 3.1. Menerapkan logika dan algoritma komputer. Kompetensi keterampilan. 4.1. Menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Logika dan algoritma. Logika. Manusia adalah makhluk paling mulia, sebab manusia dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut, karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita, manusia, tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Definisi logika menurut beberapa sumber referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika berarti 1. Pengetahuan tentang kaidah berpikir. 2. Jalan pikiran yang masuk akal. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, logika adalah sebagai berikut. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara sederhana, logika dapat diartikan dengan masuk akal. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, dan ekonomi. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Sebagai bagian ilmu filsafat yang menekankan pemikiran secara baik, tepat, urut, dan sistematis, logika menjadi modal awal terciptanya teknologi kecerdasan buatan, atau yang lebih dikenal sebagai Artificial Intelligence atau AI, seperti bidang robotik atau mekatronika. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Logika dimulai pada masa Yunani kuno, yakni sejak Thales of Miletus atau Thales dari Miletos yang hidup antara 624
sampai 548 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala macam dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Pertama kali, istilah logika dijelaskan oleh Aristoteles yang hidup antara 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pengenalan logika sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan hingga lahirnya logika modern. Dalam istilah sehari-hari, kata logika atau logis merujuk pada cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu yang masuk akal atau reasonable. Dalam arti yang khusus, logika merupakan kajian dalam proses penalaran yang bertolak dari penerapan prinsip berpikir dalam suatu penalaran yang tepat yang digunakan dalam membedakan penalaran yang baik dan benar dari penalaran yang buruk dan salah. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Definisi logika sangatlah sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Secara singkat, manfaat logika dalam ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan semua bidang kehidupan. 2. Logika menambah daya berpikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran, serta menimbulkan disiplin intelektual. 3. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. 4. Logika membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang salah. 5. Logika membantu kita untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, karena dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan analisis berpikir membuat logika, ilmu eksak, dan perhitungan berada di otak kiri. Sedangkan otak kanan lebih mengarah pada cara berpikir, kemampuan intuisi, membuat ide, kreativitas, seni, sosial, dan interaksi manusia dengan sesamanya. Bagaimana dengan perbandingan otak kanan yang dominan lebih berwarna dan manusiawi? Jika hanya lebih mengutamakan logika,
tanpa rasa, layakkah siswa diajarkan seperti robot dengan program dan perintah tanpa rasa? Keseimbangan antara otak kiri dan kanan akan membantu manusia dalam menarik kesimpulan setelah menerapkan logika yang dibangunnya. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif, atau disebut juga logika deduktif dan logika induktif. Penalaran deduktif disebut juga logika deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang bersifat umum ke bersifat khusus. Logika deduktif adalah cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, memaparkan hal umum di awal, kemudian mengakhirinya dengan hal khusus. Contohnya, perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut. Contoh pertama, premis umum. Semua siswa SMK Strada harus berseragam bersih dan rapih. Premis khusus. Reno adalah siswa SMK Strada. Kesimpulan. Reno harus berseragam bersih dan rapih. Semua siswa SMK Strada harus berseragam bersih dan rapih adalah premis 1. Reno adalah siswa SMK Strada adalah premis 2. Reno harus berseragam bersih dan rapih adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Jika premis 1 benar dan premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh kedua, premis umum. Semua siswa SMK Strada harus disiplin dan bertanggung jawab. Premis khusus. Sandi adalah siswa SMK Strada. Kesimpulan. Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Semua siswa SMK Strada harus disiplin dan bertanggung jawab adalah premis 1. Sandi adalah siswa SMK Strada adalah premis 2. Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh ketiga, premis umum. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Premis khusus. Semua kuda adalah mamalia. Kesimpulan. Setiap kuda punya sebuah jantung. Setiap mamalia punya sebuah jantung adalah premis 1. Semua kuda adalah mamalia adalah premis 2. Setiap kuda punya sebuah jantung adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh keempat, premis umum. Semua manusia pasti mati. Premis khusus. Sokrates adalah manusia. Kesimpulan. Sokrates pasti mati. Semua manusia pasti mati adalah premis pertama. Sokrates adalah manusia adalah premis kedua. Sokrates pasti mati adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis pertama benar, premis kedua benar, maka kesimpulannya juga benar.
Contoh kelima, premis umum. Semua makhluk hidup bisa bernafas. Premis khusus. Kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulan. Jadi, kucing bisa bernafas. Semua makhluk hidup bisa bernafas adalah premis pertama. Kucing adalah makhluk hidup adalah premis kedua. Jadi, kucing bisa bernafas adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis pertama benar, premis kedua benar, maka kesimpulannya juga benar. Kesimpulan induktif atau penalaran induktif, kadang disebut logika induktif, merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum, atau dengan kata lain, penyimpulan yang dilakukan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum. Logika induktif merupakan cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Dengan kata lain, memaparkan hal khusus di awal, kemudian mengakhirinya dengan hal umum. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Contoh pertama, premis khusus 1. Untuk hidup, manusia membutuhkan udara. Premis khusus 2. Untuk hidup, hewan membutuhkan udara. Premis khusus 3. Untuk hidup, tumbuhan membutuhkan udara. Kesimpulan. Jadi, untuk hidup, makhluk hidup membutuhkan udara. Contoh kedua. Premis khusus 1. Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Premis khusus 2. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Premis khusus 3. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan. Jadi, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh ketiga. Premis khusus 1. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Premis khusus 2. Kuda Australia punya sebuah jantung. Premis khusus 3. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Premis khusus 4. Kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulan. Jadi, setiap kuda punya sebuah jantung. Contoh keempat. Premis khusus 1. Besi akan memuai jika dipanaskan. Premis khusus 2. Tembaga akan memuai jika dipanaskan. Premis khusus 3. Emas akan memuai jika dipanaskan. Kesimpulan. Jadi, semua jenis logam akan memuai jika dipanaskan. Contoh kelima. Premis khusus 1. Laptop adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Premis khusus 2. DVD player adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Kesimpulan. Jadi, semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat belajar.